harus pergi dari sini. Karena cuma itu caranya supaya anak aku bisa kembali ke sini. Mbak, jangan, Mbak. Musuh aku. Kamu harus pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Risma, apa yang kamu lakukan? Ah! 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 Dari mana Mbak Risma bisa mendapatkan air keras ini? Aneh banget. Iya, dan dia tuh selalu menyebut aku sebagai musuhnya. Risma bilang selama ada kamu di sini, dia nggak bisa bawa Mila pulang. Arif, keluar kamu! Bikin gara-gara lagi. Biar aku aja yang menanganinya, Pak. Ibu nggak usah mengotori tangan itu. Berani sekali kamu ya, memanfaatkan wanita yang sedang terganggu mentalnya. Kamu memanfaatkan Risma untuk menyakiti Aisyah, ya kan? Arif memanfaatkan Risma. Apa benar? Ini sangat memalukan. Mas Arif benar. Dia nggak mungkin memanfaatkan Mbak Risma. Aku yakin, bukan dia pelakunya. Sudah. Minggir kamu. Atau kalau kau ajar juga harus. Arif, cukup! Risma, kamu berhenti menuduh keluarga kami. Belum tentu keluarga kami pelakunya. Bisa saja adikmu punya masalah dengan orang lain. Jangan seenaknya menuduh keluarga kami. Sebaiknya kamu bawa bukti-buktinya kemari. Tunjukkan kalau memang anakku Arif yang bersalah. Sekarang juga kamu enyah dari halaman ini sebelum saya berubah pikiran. Mas, saya ikut pulang sekarang. Udah, ayo Mas. Bagus. Ini sangat menyenangkan dan sesuai dengan rencanaku. Menonton orang-orang berkelahi satu sama lain. Enggak, Mas. Keluarga kamu semuanya gara-gara keluarga kamu. Keluargaku hancur. Sabar, Mas. Kita harus pikirkan masalah ini baik-baik. Baik-baik. Keluarga kamu nggak pernah tahu apa artinya itu baik-baik. Apa yang dia lakukan di sini? Apa kepentingan perempuan itu? Aneh. Ya Allah, kasihan sekali Mbak Risma. Setidaknya Risma aman di sini. Terima kasih Sakinah, kamu sudah menyelamatkan Risma. Risma kondisinya sangat prihatin dan kamu sudah menyelamatkan nyawanya. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Risma, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa, Bu. Menurut aku bukan kakak aku yang membuat Marisma seperti ini. Maksud kamu Restu? Aku tahu Arif kayak gimana orangnya. Dia itu laki-laki sombong. Dan dia pasti udah sombong kalau dia melakukannya. Dan dia juga bakal mengakuinya sendiri tanpa perlu tanya ke orang lain. Apalagi orang itu memiliki gangguan mental seperti Mbak Risma. Jadi menurut kamu, siapa yang ada di balik semua ini? Aku punya ide untuk memastikan dugaan aku. Kamu? Maafkan aku, Risma. Kamu udah usir musuh kita. Mereka udah pergi. Hah? Iya, mereka semua sudah pergi.
Jadi sekarang aku bisa ketemu sama Mila, iya. Aku bisa bawa Mila pulang ke sini. Aku harus jemput Mila. Akhirnya. Aisyah, kamu jangan khawatir ya. Aku akan hati-hati. Arif, apa kamu paham apa yang dimaksud Bisma tadi? Siapa yang mengambil keuntungan dari kondisi istrinya yang gila itu? Aku nggak tahu, Bu. Begitu mereka masuk, mereka langsung teriak nggak jelas gitu loh. Emang satu keluarga semua nggak jelas. Maaf mas, saya nemuin handphone di depan rumah. Handphone siapa itu? Handphone saya ada di sini. Saya kurang tahu mas. Sini. Aisyah. Ini handphonenya Restu. Kenapa nggak diangkat-angkat sih Restu? Apa jangan-jangan di silent ya handphonenya? Aku harus jemput Mila. Aku harus cepat. Dia pasti kangen banget sama aku. Iya. Aku harus cepat jemput Mila. Mila. Satu hal yang pasti, Mas. Ini bukan jalan-jalan biasa. Mbak Risma pasti punya tujuan yang jelas mau kemana. Kita tinggal ikutin aja. Restu, kita harus tetap ikutin dia. Nggak boleh hilang. Gimana? Kamu udah awasi semuanya? Sudah mas. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Hei! Aku udah beresin musuh aku. Kembaliin anak aku sekarang. Gimana, Asmara? Apa kita kembalikan Mila sekarang? Kurang ajar. Mau apa, Mila? Kamu mau kemana, eh? Kamu mau kemana? Mila! Mila! Mila, ini Ibuna. Mila, kamu di mana, Mila? Mila! Mila! Mila, ayo kita pulang, Mila. Diam! Gila itu. Dia membawa dua orang pria. Kurang ajar. Harus pergi dari sini. Diam! Diam kamu! Kembalikan anak aku! Mila! Mila! Risma! Kalian ngapain kesini? Kalian ngikutin aku ya? Dia bawa anak aku. Dia bawa Mila pergi dari sini. Risma, tenang. Aku gak bisa tenang. Tolong bawa anak aku. Anak aku dibawa sama dia. Tolong kembali anak aku. Mereka masih ada di sekitar sini. Ayo kita coba cek ke belakang, Mas. Ayo kita kejar. Risma, tunggu di sini ya. Mila pasti dibawa sama orang itu. Iya, Mas. Dibawa. Ayo.
Sialan si Bisma. Berani dia datang ke rumahku, lalu mukulin aku. Nggak akan kubiarkan. Dia akan dapat balasan lebih berat dari apa yang dia lakukan. Aku akan kasih dia pelajaran yang berat. Biar dia mikir sebelum melakukan hal yang bodoh. Ya Allah, jangan sampai Arif masuk ke sini. Bisa kacau ini. Bu, Ibu tenang aja ya. Itu nggak mungkin terjadi kok. Arif dan anak buahnya nggak mungkin bisa masuk ke sini. Iya, Bu. Apa yang dikatakan Mbak Sakina benar. Insya Allah, Allah selalu menjaga kita. Dan Allah selalu senantiasa melindungi kita semua. Amin. Ya Allah. Sialan orang-orang desa. Siapa mereka? Apa mereka nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Sepertinya mereka itu bukan penduduk biasa, Bos. Kalau begitu mereka pasti anak suruhnya Restu. Ajar. Sikat mereka. Ayo. Oh, bisa kalah sih. Bos, mereka lebih tangguh, Bos. Dan kita kalah jumlah. Udah kalian. Mila, di mana kamu, Nak? Diam, diam. Diam kamu. Itu suara Mila, Mas. Sial. Kamu bisa diam gak sih? Jangan cat. Ya, Restu. Itu Mila. Berarti Mila masih hidup. Dia pasti ada di sekitar sini, Mas. Ayo kita cari dia sekarang. Mila! Mila, kamu di mana, Mila? Mila, ini Ibu, Nak. Mil! Diam, diam. Restu, suaranya kok tiba-tiba hilang? Suaranya hilang. Halo Mas. Asmara, cepat ke sini, jemput aku. Iya Mas, aku akan segera ke sana. Ya cepat, cepat. Apa itu? Itu dia. Itu Mila, Mas. Kurang ajar si Restu. Berani-beraninya dia menyewa orang untuk mengalahkan anak buahku. Terus kita harus bagaimana, Bos? Restu, Restu. Aku sudah tahu lama di mana titik lemahmu. Dan itu adalah Aisyah. Dan pasti kamu mau melakukan apa saja untuk menyelamatkannya. Sekarang lihat apa yang aku lakukan terhadap Aisyah.
Dan nanti kita lihat bagaimana kamu menyelamatkannya. Mila ada di lumbung. Aku harus ke sana sekarang. Aisyah, mau kemana? Bu, aku dapat pesan dari Restu kalau Mila ada di gudang. Dan aku harus ke sana sekarang. Restu butuh bantuanku, ya? Jangan pergi Aisyah. Bu, ini sangat penting. Aku harus ke sana. Ini semua demi Mila. Ya Allah, semoga Mila dapat kembali. Semoga ini cobaan yang terakhir ya Allah. Amin. Kita semua berusaha ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin ya Allah. Sabar ya, Bu. Restu mana? Katanya mau ketemu di sini. Telepon aja deh. Restu, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Kenapa aku menangis? Dan barusan kok rasanya sepertinya nyawa aku mau dicabut. Ada apa ini? Kenapa jadi mendadak terbayang wajah Aisyah? Apa yang terjadi? Akhirnya nasib baik berpihak padaku. Aisyah, sekarang aku dapatkan kamu dengan mudah. Rasakan kamu Aisyah. Kamu sudah terlalu banyak merepotkan. Sekarang kamu terima akibatnya. Ini akibatnya kalau kamu bermain-main dengan keluarga Rahayu. Sekarang kamu rasakan ini Aisyah. Tutup. Jalan. Cepat sekarang. Mari semua, Mila, aku antar kalian pulang ya. Kita pulang sekarang. Sekarang tinggal menghapus jejak di handphonenya Aisyah. Tinggal hapus, hilang semua. Oh iya, di HP-nya Restu juga harus dihilangin. Tinggal klik, delete, hilang semua. Zaman teknologi sekarang kalau mau menghilangkan orang, gampang sekali ya. Untung mereka berdua tuh bodoh. Punya HP tapi nggak dipasang. Risma!
pasti orang ini mau menyelamatkan Yudi. Aku sempat menghindar. Kalau begitu, kita mati bertiga. Sini ikut. Halo, di mana kalian? Bos kalian diculik dan bawa mobil aku. Mana aku tahu, cari aja sendiri. Rasakan itu. Anak dua itu memang menyebalkan. Masih marah? Marah? Kamu ngapain di sini? Aku harus pergi dari tempat ini sekarang. Aku harus menyelamatkan Mas Yudi. Jangan sampai aku tahu hubungan aku dengan Mas Yudi. Gawat kalau sampai dia tahu kalau aku ini adik Mas Yudi. Oh, kamu pasti nyasar. Yaudah kalau begitu aku anterin pulang ya. Siapa tahu aja aku bisa tahu di mana rumah kamu kan? Boleh aja. Tapi ada syaratnya. Apa aja? Aku yang nyetir. Kamu nggak percaya kamu sama ini? Bukannya aku nggak percaya. Cuman aku belum mau kalau kamu tahu jalan ke rumahku. Gak sekarang. Kamu aneh sih. Tapi nggak apa-apa. Aku suka. Sekarang aku tutup mata kamu. Oh, pelan-pelan. Selama aku nyetir, aku nggak mau ngobrol ya. Oke? Baik. Aku cuma mau ungkapin isi hati aku. Ayo kita jalan. Tunggu. Di dalam masih ada musuh aku nggak? Musuh siapa? Aisyah.
Aisyah itu musuh aku. Gara-gara dia semua ini terjadi. Mbak, Aisyah itu bukan musuh kamu. Enggak, dia tuh tetap musuh aku. Gara-gara dia, anak aku diculik dan aku nggak mau kalau sampai Arif nanti nyulik dia lagi. Aku nggak mau. Mbak itu salah kalau Mbak menilai Aisyah itu adalah musuh. Justru sebaliknya Mbak. Aisyah adalah sebagian dari keluarga kita. Enggak. Dia tetap musuh aku. Dia tetap musuh aku nggak mau. Mila punya aku. Nah, kita masuk nih. Mila! Ya Allah! Kamu jangan masuk ke sini, Mila. Di sini tuh ada musuh kita, Mil. Lepasin anak aku. Kenapa sih, Bu? Kan aku kangen sama nenek. Nggak boleh. Ada musuh kita, Nak. Musuh kamu siapa sih? Aisyah, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Siapa yang bilang Aisyah itu musuh kamu? Bu. Sabar. Risma nggak bisa dipaksa kayak gitu. Risma, kamu tenang aja ya. Musuh kamu tuh di sini udah nggak ada. Udah pergi. Aisyah kemana ya? Aisyah tadi pergi buru-buru dan dapat SMS dari kamu. SMS? Aku nggak ada SMS siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, HP aku hilang. Ya Allah. Jatuh di mana? Kenapa aku baru sadar ya? Jadi yang SMS itu siapa? Bukan aku, Bu. Aku nggak ada SMS siapa-siapa. Aisyah tadi pergi mau ke Lumbung. Masih terjadi sesuatu sama Aisyah. Aku harus ke sana sekarang, Bu. Terus tuh, cepet susul. Jangan sampai terjadi sesuatu. Aku ke sana sekarang, Bu. Kesana sekarang. Ya Allah. Sekarang Bisma mana? Bisma belum pulang juga. Tolong hubungi Bisma. Suruh dia ke gudang, Pak. Keluar kamu. Keluar. Mana ini? Bukan kantor polisi, Bisma. Diam kamu. Oh, kamu, Bisma. Bisma! Turunin aku, Bisma. Kamu jangan main-main, Bisma. Ini jurang, Bisma. Coba kita lihat. Apakah pohon ini mampu menahan beban dosa-dosamu? Hah? Aku harus menyelamatkan Mas Yudi. Tapi Bisma menuju ke arah sini. Mas Yudi? Kalian segera berpencar. Tapi hati-hati. Sekarang Bisma lagi kalap. Siapa? Ayo. Kalian layak mendapatkan ini. Setimpal dengan dosa-dosa kalian. Kematian yang menyakitkan, parat. Ayo cepat turun. Selamatkan dia.
Kamu itu perempuan yang paling cantik aku pernah temuin. Menurut aku, pertemuan kita pertama kali itu adalah suatu keajaiban. Ya mungkin itu adalah takdir. Takdir dari Tuhan. Ya mungkin aja juga Tuhan mengirim kamu dari surga untuk mendampingi aku. Bukan begitu? Asmara, kok kamu diam aja sih? Ayo dong jawab. Kamu malu-malu ya? Asmara? Hei. Aku boleh buka penutup mata aku nggak? Aku buka ya. Asmara? Asmara? Asmara, kamu di mana? Oh, Asmara. Kamu memang perempuan yang berbeda. Tiap hari kamu membuat aku penasaran dan jatuh cinta. Dari mana saja kamu? Bu, sejak kapan Ibu memperlakukan aku seperti anak kecil? Nanya aku di mana, habis ngapain? Seolah-olah aku mau celakain Ibu. Kamu kalau bicara jangan berputar-putar. Ibu tahu, kamu habis bertemu dengan perempuan itu. Kalau iya, memangnya kenapa? Arif, Ibu sudah melarang kamu berkali-kali bertemu dengan perempuan itu. Ada apa sih? Kenapa Ibu nggak suka sama Asmara? Ibu aja nggak kenal sama dia. Kau dan celakanya Andi sudah membunuh anak dari suamiku. Aku sumpah, anak-anak kamu tidak akan pernah merasakan cinta. Dan jika mereka jatuh cinta, cinta itu akan menjadi alasan kematian mereka dan keluarga kamu akan hancur semuanya. Hancur! Tutup mulut kamu. Bawa perempuan ini pergi dari rumah saya. Bawa sekarang. Dengar, saya akan mengutuk kamu, Rai. Sampai kapanpun, saya akan mengutukmu. Saya akan mengutuk. Dengar itu. Rayu dengan saya, jangan mengutukmu. Apa ini gara-gara kutukan itu? Hah? Ibu percaya sama hal konyol sekarang. Perempuan sehebat ibu percaya sama tahayul sekarang. Kutukan itu bukan tahayul, Arif. Kamu lihat sendiri kenyataannya. Apa yang terjadi sama kakakmu Amir, pada Dinda, lalu sekarang pada Restu. Mereka semua mengalami penderitaan dan hancur karena cinta. Yang terjadi sama Mas Amir, Dinda, dan Restu itu bukan karena tahayul, Bu. Tapi karena ada orang-orang di luar sana yang iri, yang ingin meruntuhkan kehebatan keluarga kita. Orang-orang itu masuk ke dalam keluarga kita karena mereka jatuh cinta sama satu persatu anak ibu. Dan sekarang, ketika ibu melihat Asmara, ibu melihat kutukan itu. Ibu nggak mau kehilangan anak ibu lagi, Arif. Maya benar. Sekarang ibu udah tua. Sekarang ibu udah pikun. Ibu udah lemah. Ibu percaya dengan hal-hal tahayul sekarang. Buat apa aku dengerin ibu sekarang? Arif, Arif tunggu. Jauhi perempuan itu, Arif. Jauhi perempuan itu akan memberikan malapetaka buat kamu. Kamu bisa terbunuh, Arif. Arif, dengarkan ibu kali ini, Arif. Cepat. Mas, bertahanlah ya, Mas. Kita akan ke rumah sakit. Dokter akan segera menangani luka-luka kamu. Sakit, Asmara ini sakit banget. Kurang ajar tuh Bisma. Dia berani ngelakuin ini sama aku. Harus balas dia. Enggak, Mas. Aku nggak akan membiarkan mereka. Kita harus balas dendam. Mereka harus membayar apa yang sudah mereka lakukan.
Ayo cepat jalan. Aisyah! Aisyah! Aisyah, kamu di mana, Aisyah? Ini sendal Aisyah. Ada darah. Aisyah, kamu di mana, Aisyah? Aisyah! Apa yang terjadi sama Aisyah? Apakah dia sudah meninggal? Aisyah, jangan pergi, Aisyah. Jangan tinggalkan aku. Restu, kenapa kamu seperti ini? Bagaimana kalau mereka sudah melakukan sesuatu sama Aisyah, Mas? Apa dengan cara seperti ini? Kamu sedang menunjukkan kalau kamu cinta sama Aisyah. Aisyah, dia sudah... Restu, aku mengerti perasaan kamu. Tapi kalau kamu menyerah, biar aku saja yang meneruskan mencari Aisyah. Mas, enggak. Aku tidak akan pernah menyerah. Kita akan mencari Aisyah sampai ketemu. Aku yakin Aisyah masih hidup. Bagus. Kita jangan pernah berhenti mencari Aisyah. Harus ketemu. Ya, Mas. Lebih baik kita teliti dulu sekitar sini. Siapa tahu ada petunjuk. Restu, sepertinya mereka nggak mungkin ada di sini. Kita harus cari tempat lain. Sebentar, Mas. HP. Mas Bisma, lihat ini, Mas. Ini ada HP-nya aku dan ini HP-nya Aisyah. Berarti ada seseorang yang memegang HP kamu untuk menjebak Aisyah dan menyesatkan kalian berdua. Jadi orang itu menggunakan HP aku untuk menghubungi Aisyah dan mengajaknya ke sini. Restu, mereka pasti belum jauh. Kita harus tanya orang di sekitar sini. Ya, ayo, Mas. Pak, permisi Pak, mohon maaf dulu. Saya mau tanya, tadi Bapak ada lihat di sekitar sini ada truk lewat kan? Nggak lihat, Pak. Nggak lihat ya? Oh, truk yang dari gudang itu, Pak. Iya, Pak. Bapak lihat? 1 jam yang lalu saya lihat ada truk bawa peti, Pak. Mau kemana mereka, Pak? Ke arah tepi danau, Pak. Di danau? Itu jauh, Pak? Enggak, Pak, deket, Pak. Bapak nanti lewatin tanah kosong, Pak. Ya udah, kalau gitu kami permisi dulu ya, Pak. Makasih banyak. Makasih. Mari, Pak. Halo Asmara, kamu di mana? Hah? Kok kamu hilang sih? Kamu tuh benar-benar perempuan yang misterius ya. Kamu pikir kamu akan membawa aku ke rumah kamu? Ternyata kamu membawa aku ke rumahku sendiri. Kamu sengaja ya bermain seperti ini sama aku. Kamu mau bikin aku tambah penasaran sama kamu. Asmara, semakin kamu melakukan hal-hal ini sama aku semakin mendapatkan kamu, Asmara. Aku semakin suka sama kamu. Selamat, kamu udah berhasil membuat aku jatuh cinta sama kamu. Memang aku sengaja ngelakuin itu. Aku mau nguji kamu. Kamu beneran menginginkan aku? Atau cuma gombal? Kamu mau muji aku? Apa kamu pikir aku nggak bisa mendapatkan kamu? Bukan begitu. Tapi ibu kamu kan nggak suka sama aku. Kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Ya aku bisa ngerasain lah.
kalau ibu kamu tuh nggak suka sama aku. Makanya aku pelan-pelan mundur untuk dapetin kamu. Asmara, kita berdua harus ketemu. Aku harus membuktikan sama kamu kalau aku benar-benar serius sama kamu. Seolah-olah kamu adalah satu-satunya wanita di dunia ini. Gak ada wanita lain. Baiklah. Oke, aku tunggu kamu ya. Asmara. Sekarang Putra Rahayu sudah masuk ke dalam perangkapku. Dia akan memakan umpan yang sudah aku lemparkan. Sekarang waktunya kita hancurkan mereka. Iya, Mas. Mas, oke, ini truk yang sedang kita cari. Ayo kita cek. Ayo. Kosong, Mas. Aisyah nggak ada di sini. Di mana Aisyah? Ya, halo. Halo, Mas Bisma. Gimana kamu udah dapat kabar dari Aisyah? Kasihan ibu, Mas. Aku nggak tega lihat keadaan ibu. Ibu khawatir sekali. Sakinah, pencarian ini nggak semudah yang aku pikir. Tolong kamu bilang sama ibu, besarkan hati dia. Bilang sama dia jangan terlalu khawatir. Restu sama aku harus terus mencari Aisyah sampai ketemu. Aku janji. Aku sudah lakukan itu, Mas. Aku udah membuat ibu tenang. Tapi ibu tetap, dia nggak mau makan dan minum sebelum Aisyah pulang. Mas. Ada kabar apa, Mas? Ibu nggak mau makan dan minum sebelum ketemu Aisyah. Dari tadi aku berharap agar bisa menemukan Aisyah dengan petunjuk yang aneh. Tapi sekarang hasilnya nihil. Kemana lagi harus kita cari? Mas, ikut aku sekarang. Dengar ya Bu, Ibu nggak perlu sombong. Saya tahu kok Ibu mau nguasain semua yang ada di dunia ini. Tapi Ibu harus ingat, Allah itu tidak akan pernah tidur. Dia pasti akan tahu semua yang kita lakukan, Bu. Sebaiknya Ibu minta ampun sama Allah, bertobat. Kenapa perkataan perempuan itu selalu terngiang di telingaku? Sepertinya aku ini sudah melakukan perbuatan jahat. Bu Rahayu! Restu. Restu. Ada apa, Restu? Apa yang sudah Anda lakukan sama Aisyah? Tega sekali Anda. Tapi ingat satu hal, Aisyah adalah harapan kami dan orang banyak. Jadi berhati-hatilah, perhatikan apa yang akan kami lakukan akan sangat berbahaya buat kamu kalau sampai Aisyah tidak ditemukan. Ayo kita pergi dari sini, Mas. Restu, tunggu Restu. Apa yang dia katakan? Perhatikan apa yang akan kami lakukan akan sangat berbahaya buat kamu kalau sampai Aisyah tidak ditemukan. Arif. Arif. Halo Bu. Arif, apa yang sudah kamu lakukan? Bilang sama ibu. Di mana kamu sembunyikan Aisyah? Ibu kenapa nanyain Aisyah? Udahlah, Ibu tenang aja. Sekarang Aisyah nggak akan mengganggu keluarga kita selamanya, Bu. Karena dia udah aku urus. Apa perempuan itu yang sudah mempengaruhi kamu? Jawab. Jawab ibu. Betul perempuan itu yang mempengaruhi kamu? Bu, kenapa Ibu ingin tahu? Hah?
Apa sekarang ibu udah jadi ibu peri yang baik hati? Arif, dengar apa kata ibu. Jangan hiraukan apa kata perempuan itu. Perempuan itu mau menghancurkan kamu. Jangan sekali-sekali kamu ikuti apa yang dia mau. Dengar Arif. Arif! Oke kawan-kawan, malam ini kita akan ke rumahnya Bu Rahayu. Kalian semua kenal Bu Rahayu kan? Gara-gara dia sekarang kalian semua hidup susah, gak bisa makan. Benar nggak? Lapar kan? Nah, jadi kita harus ke rumah dia, kita harus maling makannya ini. Siap semuanya? Terus kita ketemu musuh, kita habisin dia nanti. Oke? Siap semuanya? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Apa yang mereka lakukan? Gimana? Udah masak, udah nasinya? Ya. Jadi saudara-saudara, malam ini kalian sudah siap? Siap! Ingat, kita jangan lemah. Mereka sangat licik. Apalagi ada anaknya Arif. Bawa semua kayu, bawa semua alat. Kita serang mereka. Pokoknya apapun yang terjadi, kita harus sama-sama. Setuju? Setuju! Jadi, Restu dan Risma sudah mengumpulkan orang-orang yang sudah memusuhi Bu Rahayu. Iya, mereka akan bertarung sampai mati. Dan kita semua tahu siapa yang akan kalah. Rahayu yang kalah. Restu atau Arif yang akan mati. Ini balas dendam yang sangat menyakitkan untuk perempuan itu. Aku melakukan ini semua untuk kakakku, Mbak Maya. Dia pasti akan tersenyum melihat kekalahan Bu Rahayu. Arif. Halo. Halo Asmara. Kamu lagi di mana? Aku lagi nunggu kamu. Gitu ya. Jadi cowok keren lagi nungguin wanita pujaannya. Iya. Kamu memang sangat menggoda, Asmara. Kamu ingat ya? Setelah aku mendapatkan kamu, aku akan membalas semua godaan ini. Tapi aku nggak bisa menunggu Arif. Dendam ini harus aku balaskan lebih dahulu. Kenapa kamu lama sekali? Saya sudah minta kamu menyelesaikan tugas ini secepatnya. Maaf, tapi tugas ini sangat berat. Asmara sangat rapi menyembunyikan identitas siapa dirinya. Untuk bisa mengetahui siapa dirinya. Bukan hal yang mudah. Jadi kamu gagal lagi? Bisa dibilang tidak sepenuhnya gagal. Karena saya masih mendapatkan informasi. Apa informasinya? Cepat kamu sampaikan. Ternyata kecurigaan ibu benar. Kalau Asmara adalah saudara dari Maya dan Yudi. Jadi Asmara adiknya Maya? Benar. Dan dia sedang berusaha mendekati Arif untuk balas dendam atas kematian Maya. Saudara-saudara, malam ini hidup dan mati tergantung kalian semua. Kalian siap? Siap! Ayo kita jalan. Ayo. Bu Rahayu pengen melihat Bu Nengro menderita kan? Perempuan banyak bicara. Maukah saya perlakukan seperti dulu saya memperlakukan suami dan anak-anak? Minggir kamu. Jangan halangi jalan saya. Dengar Bu, setiap hal baik akan kembali hal baik. Setiap hal buruk akan kembali ke pelakunya. Banyak aja kamu bicara. Arif sepertinya dalam bahaya. Aku harus telepon dia. Arif angkat telepon. Angkat telepon kamu. Kenapa dia tidak angkat
baik sekarang ibu tenang aja dulu. Karena sekarang... Sekarang apa? Karena sekarang Asmara udah menjadi istri. Bu, lebih baik sekarang ibu terima kenyataannya. Jadi, aku mencintai Asmara. Dan aku bahagia udah bisa menikahi Asmara. Oh ya. Ini kain kafan. Jadi sekarang ibu bisa tunggu kapan aku mau. Ambil. Ayo sayang, kita masuk. Asmara, sayang, aku tuh punya hadiah buat kamu. Tapi kamu tunggu di sini ya. Aku siapin hadiahnya buat kamu. Iya. Aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Kalau begitu, satu hal yang harus ibu tahu. Jangan pernah perlakukan aku sama dengan Maya. Karena aku berbeda dengan dia. Aku ada di sini untuk membalas dendam apa yang sudah ibu lakukan. Putra ibu sudah jatuh cinta sama aku. Dia begitu bodoh untuk tahu semua ini. Tamu ibu ini begitu cerdas. Dan sekarang aku sudah gak sabar apa yang akan ibu lakukan sama aku. Tapi ibu harus ingat, pelan-pelan aku akan hancurkan keluarga ibu. Sayang, kamu bisa kesini nggak? Kejutannya udah siap nih. Iya sayang, sebentar ya. Ibu lihat kan, anak ibu begitu tergila-gila sama aku. Keterlaluan dia. Berani-beraninya dia berkata seperti itu. Bagus kamu sekarang. Akhirnya kamu bisa diam juga. Itu kan Bu Rahayu. Iya. Kita harus kasih tahu Risma. Ayo cepet, Pak. Malam ini adalah malam penghakiman. Kita akan hentikan tirani keluarga Rahayu. Siap. Siap. Risma. Ada apa? Dia ada di sana. Bu Rahayu ada di depan gudang. Depan gudang? Saya lihat Bu Rahayu sedang menarik kotak. Sepertinya di dalamnya ada orang menjerit. Cowok cewek? Iya, perempuan. Itu pasti Aisyah yang di dalam kotak itu. Astagfirullahaladzim. Restu, ayo kita ke sana. Bobo sayang, udah malam. Gak mau, Bu. Mila gak mau Bobo. Nggak nyanyiin Mila lagu Nina Bobo. Ya udah, ibu nyanyiin. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk.
mekarnya saat mereka lahir. Ibu nyanyi apa? Ih, ibu lucu deh. Bu, yang benar tuh kayak gini. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Gitu Bu yang benar. Ya Allah, kenapa Risma menyanyi seperti itu? Apa dia tahu sesuatu? Apa dia tahu yang sebenarnya? Maaf ya, Ibu lupa. Ayo Bobo. Ada apa, Baranti? Bun Nengrong, Ayo ikut saya. Ayo cepet. Itu, lihat Risma menyanyi. Ayo. Kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan, Bu. Ada apa? Oh, maksud Bu Ranti. Bu Ranti minta Ibu ikut dia. Oh, iya udah. Baranti mau bilang apa sih? Kenapa sih? Bu, mungkin maksudnya Bu Ranti mau ngasih tahu seneng lihat mereka berdua bisa kumpul lagi. Ya, mau gimana pun kan ibu sama anak itu nggak akan terpisahkan. Ayo Risma, ayo tolong kamu nyanyikan lagu Nina Bobo lagi. Supaya semua orang mendengarnya. Ayo lagi. Sedangkan aku gak bisa mengatakan apa-apa. Ayo Risma, nyanyikan lagi. Yaudah, Bu. Sekarang kita tinggalin mereka biar istirahat ya. Iya Baranti, biar mereka istirahat aja. Ya, mereka sudah banyak masalah. Tuh, tempatnya di sana. Ayo, segera ke sana, Mas. Berapa orang yang datang ini? Aku harus bisa bertahan. Rahayu, serahkan peti besi ini kepada kami. Restu, apapun penyebabnya, ibu ingin tahu apakah kamu berani memukul ibu hari ini. Kalian semua, Restu kalau berani, ini akan jadi hari bersejarah buat aku. Anak berani memukul ibunya sendiri. Cepat serahkan peti besi ini, cepat serahkan Aisyah. Aisyah? Tidak ada Aisyah di sini. Ini Aisyah. Serahkan dia. Aisyah. Cuma kalau kamu berani membunuh aku, kamu baru boleh buka kotak ini. Kami nggak punya kepentingan untuk membunuh Anda. Kami hanya mau peti ini diserahkan kepada kami. Gak, Bisma. Kamu maju selangkah, aku hancurkan peti ini. Mas, kamu ingat kan salah satu perjanjian pernikahan kita itu apa? Kamu selalu nurutin apa yang aku mau. Bakal penuhin lah janji aku sekarang mau kamu apa. Pijitin aku dong.
Arif, angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Berapa lama lagi pintu itu bisa bertahan? Arif, angkat. Halo? Kamu kenapa lama sekali angkat teleponnya? Bu, ibu di mana sekarang? Ibu ada di gudang. Bisma dan Restu sekarang ada di gudang bersama orang sekampung di sini menjaga ibu. Kalau bisa segera kamu tolong ibu ya. Aku kesana sekarang. Iya, Bu. Mas, kamu kemana? Dalam bahaya. Awas. Enggak, tunggu dong Mas. Kamu di sini aja dulu sama aku, kan ini malam pertama kita. Kamu dengar aku? Hah? Ibu dalam bahaya. Aku harus kesana sekarang. Awas. Mas Arif. Mas Bisma, kenapa Mas Bisma biarkan ibu masuk ke dalam? Jadi kamu nggak lihat? Dia mengancam kita. Iya. Tapi sekarang tidak ada satu orang pun bisa menghalangi Ibu Rahayu kalau dia mau mencelakakan Aisyah. Ya udah, kalau gitu sekarang kita dobrak. Ayo dobrak. Dobrak. Mas Arif. Tunggu. Kamu kemana sih Mas? Kenapa kamu ninggalin aku sendirian di malam pertama kita? Ibu dalam bahaya. Jangan-jangan ini cuman akal-akalan ibu kamu supaya kamu nggak menjalankan tugas kamu sebagai suami di malam pertama kita. Ibu nggak kayak gitu, Asmara. Oh iya? Masa? Mas, bukannya ibu kamu itu nggak setuju ya sama pernikahan kita? Mas, kamu dengar ya? Aku itu nggak seperti wanita lain yang mungkin kamu kenal. Kalau kamu sudah menikah sama aku, itu artinya kamu harus lebih mengutamakan aku daripada ibu kamu. Ngerti? Ayo. Ayo naik. Asmara. Asmara. Udah masuk, Mas. Asmara. Apa-apaan kamu, ha? Dia itu ibuku. Dia orang paling penting di dunia ini dibandingkan siapapun. Sekarang biarkan aku. Mas. Ibu kamu itu cuma pura-pura. Pura kata kamu. Nah, dia itu ibuku, Asmara. Aku tahu ibu aku seperti apa. Dan dia butuh pertolongan aku sekarang. Biarkan aku keluar. Mas, tunggu dulu. Ibu kamu itu banyak akalnya. Aku yakin ibu kamu bisa membereskan masalahnya sendiri. Percaya sama aku. Kalau kamu dengar suara teriakan seperti itu, kamu juga tahu kalau orang itu dalam bahaya. Selesai. Mas. Asmara, kamu jangan main-main sama aku. Atau kamu akan tahu akibatnya. Awas. Hentikan! Kalau kalian berani mendekat, saya bakar peti ini. Bakar aja petinya. Dan aku tidak bisa menjamin keselamatannya ibu. Kalau ibu bakar peti itu, ibu tidak akan bisa aman. Lihat Bu, peti itu butuh waktu untuk terbakar. Tapi ibu tidak punya waktu untuk menghindar dari mereka yang sudah siap untuk menangkap ibu. Dan ibu tidak tahu apa yang akan mereka lakukan sama ibu. Ibu tidak pernah main. Siap-siap nangkap. Restu, kamu tahu ibu tidak pernah main-main. Hanyap! Sini, kita mau tolong bantu pasang pada kakinya. Cepat bantu pada kakinya. Sebentar lagi anakku akan datang. Biar kalian semua dibikin mati. Santai, santai kalian semua. Lepas. Cepat. Pada kakinya. Gak akan aku lepaskan sebelum kotak itu terbuka. Kamu akan rasakan apa yang Aisyah rasakan. Sakit. Gak akan aku lepaskan sebelum kotak itu terbuka. Kamu akan rasakan apa yang Aisyah rasakan sekarang. Sakit. Tolong pada kakinya. Sebentar lagi anakku Arif akan datang. Kalian semua akan mati dibuat sate. Biarkan dia datang. Kita lihat siapa yang akan mati. Tapi kau petinya digembok. Restu, cepat.
bebaskan Aisyah, cepat! Ayo, cepat! Bantu padamkan apinya! Tolong! Lepaskan ibu saya! Lepaskan ibu! Beraninya kamu mencelakai ibu, Restu! Bukan aku yang melakukannya, ibu sendiri yang memilih cara seperti ini. Harusnya kamu tanya sama ibu apa yang kalian berdua sudah berbuat sama Aisyah. Sekarang kamu, Restu. Kamu ini bukan adikku. Kamu bukan anaknya ibu. Mati kamu sekarang. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Segalanya. Tidak ada satupun daun yang jatuh jika bukan kehendak-Mu, ya Allah. Saya lakukan di masa lalu itu adalah salah dan dosa besar. Saya mengacaukan keturunan mereka. Sayang, udah selesai mandi. Iya sayang, Allah. Ya Tuhan. Tolong. Tolong cepat. Tarik nafas. Ya, lagi. Dorong. Yayu, kamu dan suamimu Juragan Yanti sudah memperlakukan orang-orang di desa ini seperti itu. Tapi saya sudah menanggung akibatnya, ya Allah. Tangan saya dipukuli, lidah saya dipotong. Dan saya tidak menyesalinya. Biar itu jadi hukuman buat saya. Tapi tolong selamatkan jiwa saya dari beban ini, ya Allah. Jangan biarkan rahasia ini mati bersama matinya saya. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Amin ya Rabbal Alamin.